Terus Mas, terus. Nah. Ya lurus Mas. Angel lho iki piye sih spione? Wes cukup Mas. Mau yo kita bener. Di sai. Rame iki rame. Ya. Minta tolong Mama. Tentu sampean ya, Bang. Kata. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan bahagia, happy, tetap bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Saya Mas Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brandgi, teman-teman. Kali ini seperti biasa kita akan menyajikan konten-konten yang review ringan ya, kayak bagaimana kita semua memahami sebuah mobil yang seperti wanita ini. Mobil yang apa? Yang sulit dipahami. Sulit dipahami, saya sulit Atau kita yang agak kurang kurang paham. Jadi seperti itu. Banyak yang harusnya bisa dibikin simple, tapi malah sama dia dibikin nggak seperti biasanya, ada itu aja. Jadi antara mobil ini memang dibikin unik atau kami yang memang belum terbiasa dengan seperti itu. Yes, Salah satunya adalah bagaimana dia membuka kap itu harus ditarik 2 kali dari dalam tanpa ada congkelan di sini. Maka orang yang tidak terbiasa akan mencari congkelan ini setengah jam baru tidak akan ketemu juga. Bener, kayak aku kemarin buka glek. Mana Bang? Tarik lagi. Di dalam memang ada tulisan sih, tarik 2 kali gitu kan. Ada juga buka konsol tengah yang harus nyari tombolnya dan nggak intuitif kalau menurutku. Iya, nggak intuitif. Jadi orang yang melihat desainnya, misalkan kayak untuk konsol tengah itu kan orang kadang oh ini ada kayak saklar di situ di situ, oh bukannya di situ. Tak cari-cari muter-muter. Ternyata bukan cuma narik doang. Nah, itu hal yang salah satunya. Tapi sebenarnya sulit. Oke teman-teman, di belakang kami ada BMW F30 328i. Bedanya dengan 320 salah satunya adalah sunroof. Kemudian horsepower-nya lebih tinggi. Ini 240 ribu. 245 horsepower. Jadi kalau dibandingkan dengan W204 yang AMG Plus yang hanya 205, selisihnya memang 40 horsepower dan kerasa banget nggak sih? Tarikannya, dorongannya kerasa banget. Kerasa banget ya. Tapi memang delaynya kerasa tetap Bang ya. Delaynya sama. Turbo. Tapi kalau udah turbonya udah ini langsung sos. Nah, kemarin saya sempat lihat review di orang luar karena di Indonesia ternyata nggak banyak yang review. Kecuali Mas Untung. Mas Untung Putro sama kayaknya ya. Dan beliau juga udah diganti body kitnya dan ini side kitnya sama persis kayak punya Mas Untung. Ini juga sudah ganti ternyata. Oke. Ngomong apa ya? Nggak banyak yang sudah nonton. Sudah nonton di luar nggak banyak yang review untuk 5 ini dan katanya sih mesinnya twin turbo ya Bang, bener Bang? Orang ngerti? Nggak tahu ya Mas. Aku jujur aja orang ngerti. Aku baru dengerin dan saya hampir menangis teman-teman melihat video itu karena bahasa Inggris semua. Tapi tak baca sedikit, oke lah. Ini twin turbo 2000 cc. Kemudian kalau di luar itu ada yang dalemannya joknya merah, terus atapnya itu udah hitam Bang, kalau full black. Atapnya ini kan masih beige. Jenengan kan komplain tuh kemarin. Ya, enggak komplain sih. Sayang uangnya gitu loh. Uangnya kurang garang ya. Kurang mengapresiasi uang segitu gitu kan. Ya iya. Jadi kalau di luar ternyata ada yang red to black ya. Jadi gabungan antara hitam dan merah dan atapnya tuh black. Oke. Sekedar info, mobil ini ngiklan dulu dijual di IG-nya Om Second @omsecond.id seharga 445 negonya banyak. Jadi ceritanya ini mobil titipan dari seorang teman. Dia memang gemar koleksi begini. Dia juga pernah membeli W204 saya yang 805 itu, tapi berhasil saya beli kembali. Untuk pajaknya agak tinggi. Pajaknya itu 12 mendekati 13 sama juta per tahun. Itu juga 11 loh. Ya mobil menengah ke atas. Gimana gitu? Gimana? Nah. Saya masih mikir pajaknya sih. Untuk depan nggak ada dosa ya, maksudnya ganteng ya? Depan ganteng, terus ini udah proyektor asli Bang ya? Proyektor asli. Asli ya. Kalau low beam high beamnya pisah ini. Proyektor asli, low beam dan high beamnya. Kalau ada yang mengatakan mobil ini tidak ganteng, parah sih.
Ganteng untuk anak muda, agresif desainnya ya. Cuman memang mungkin ada beberapa hal yang belum saya pahami betul gitu. Ya itu seperti yang sudah kita ceritakan, depan intinya nggak ada masalah. Heeh. Tetapi ketika belum diganti bumper ini, bumper orinya kelihatan culun loh. Kelihatan tua sih memang sih. Culun. Nggak beda jauh sama yang tahun-tahun agak Ya, 2011 ya. lah. Begitu yang pesen ke kita Mas Dodi, pemilik PT apa itu? Iya itu. Nusantara. Lupa global apa? Global Media Nusantara. Jadi Global Media Nusantara itu bikin aplikasi-aplikasi, sekalian mempromosikan punya teman Boleh kan nggak apa-apa. masalah. Nah, ketika sudah diganti ini dan ketemu di jalan udah pangkling. Udah pangling, Ini beda Dodi banget, nggak sih ya. gitu loh. Kelihatan Ya kan? lebih keker, lebih besar. Dan lebih kelihatan lebih nunduk. lebih Nunduk, dan ini kalau diganti seperti ini teman-teman, asli Jaraknya- bawa ini tuh sedih 10 cm paling ya. sedih loh. Seper banget sih ini. Segini loh Mas, ini kalau ke garasi bis kan parkirnya di susah. pinggir jalan, udah nggak bisa naik lagi ya kan. Tapi jenengan yang polisi tidur di perumahan krek gak, Bang? aman ya. udah ada, aku pelan-pelan sih, tapi ini ada tanda-tanda yang udah Udah kena. ya wes lah. Ini diganti satu set ya sama Ganti ini satu set samping teman-teman, juga. jadi harga segitu tadi dapat 2 set body kit dan fender juga dan spion juga. Dari samping kita coba lihat dari samping. Untuk bannya 225 45 R18. Sebenarnya kalau boleh dibilang itu kerasa ketebelan nggak sih? Kalau ini toh Bren, mana yo? 225 40 kalau ini. Ini 225. 45. Selisih Oh. 5% dari 225, tapi berimbas loh. Iya Agak sih. kurang tipis. Nah, kalau Tapi ini aku seneng yang segini, Bang. kenapa? Kelihatan lebih gendut. Oh, kamu seneng yang gendut. Enggak mau ininya enggak gitu, Bang. Nah, ini gantian, Bang ya. Ini gantian ini semua. mungkin ada. Oh, enggak ada. Gantian Mas, ini gantian. Enggak Ada partnya di nggak ada dalam. aliran udaranya ya. Berarti ini enggak ada fungsinya ya. Iya. Cuman buat mempercantik Gaya-gaya. doang kayak M3 gitu ya. Dah itu di samping banyak pakai Michelin Primacy 4 Sama. yang setahu saya memang itu pasangannya MPV biasanya. Tapi kalau untuk sedan memang disarankan untuk sport, pilot sport 4. Sama semuanya Primacy. Harusnya kayaknya ukuran ban belakangnya lebih lebar kayaknya deh. Iya enggak, Bang? Enggak ya? Sama ya? Harusnya lebih lebar Mas, karena ini jadinya donat. Jadi teman-teman tips memilih ban salah satunya adalah perhatikan kelebaran ukurannya. Ini sama-sama di 225. Tapi ini lebih melesek kayaknya nih. Ini jadinya donat Mas. Iya, Harusnya kurang. kalau kayak punya aku kan Sama ya lebarnya 225, yang Rata. ini 255. Jadinya bisa lebih keluar dikit gitu loh. Ya salah satunya itu. Dari desain secara umum mobil ini baik sudah diganti body kit maupun belum. Desain mobil ini saya akui ganteng. Arogan, Ganteng. cakep. Ganteng, nggak ada salah lah ini mobil untuk urusan desain. Anak muda lah. Di belakang ini ada kekurangan kalau menurutku, tak bandingkan dari yang lain ya. Sorry, ini ketika dibuka dengan remote, si Amit tak tutup dulu. Ketika dibuka dengan remote, ini bukanya cuma gini aja, tek gitu dok, nggak naik. Kalau punya aku naik. Tapi kalau dipakai situ naik ya. Mau dicoba apa? Kemarin sih nggak naik sih. Ini mau naik. Kemarin kok nggak naik ya guys? Ya, berarti nggak jadi kekurangan. Ya, Jadi ya, kekurangan. Ya. Ayo ngomong. Oh, kenapa? Teman-teman, ini setahu saya sih ini asli bawaan dari sana, jadi nggak ada tambahannya ini ya. Karena memang saya sempat belajar, karena saya terus terang jujur baru kali ini pegang mobil ini, jadi harus melihat review. Tapi ya itu karena nggak banyak di Indonesia, saya lihat di luar ini sih asli. Cuman kalau ini emang kita nggak bisa ngomongin karena ini udah ganti, Bang. Ganti. Ganti ini. Ada kok partnya. Ada ya? Oke. Baik. Berarti kalau beli ini dapat ya? 2. 2 set ya? Ih, buka, Bang. Lah kemarin dicoba itu nggak mau buka gini. Tapi lo luas loh. Bagasi luas. Seri 3 ya? Bagasi luas. Semua masih lengkap. P3K. Ini apa sih? Ini ban cadangan. Wow, berat, men. Wah, ini kualitasnya emang beda ya. Anu Mas, ini nggak ada ban Aduh. cadangannya. Enggak ada ban cadangannya. Oh, sorry ya. Pakainya RFT. Cuma yang ini bukan RFT. Bannya. Heeh. Oh, wow. Jadi harus sedia
pompa angin sendiri yang lighter itu. Punya jenengan RFT nggak? W204 belum RFT. Ada aki di belakang sini, teman-teman. Bagi yang belum tahu, entah kenapa BMW naruh akinya di belakang dan terus terang agak jelim, bukan agak jelimet ya, agak rumit karena jauh dari depan gitu. Lanjut teman-teman, bagasi yang jelas luas, semuanya masih lengkap, ada segitiga pengaman juga. Yang nggak sabar kita langsung ke dalam aja. Yuk. Sambil nanti diingatkan untuk membahas 400, katakan 400 berapa lah ya. Sebenarnya ada mobil lain yang seenak ini nggak sih, sama nanti dicoba jalannya juga. Yuk. Jok ini kalau posisi power off dia akan mundur, tetapi ketika power on, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ganteng-ganteng ya Allah ya. Ganteng dunia, ganteng akhir. Amin. Amin. Mana toh? Ngono tak? Lihat dulu kon piye. Iya. Hati. Lagi Kayak kerja iki piye wong kuwi? Nah, ketika power on, kok nggak maju ya Mas? Harusnya ini jok maju loh Mas. Tapi mundur tadi. Tapi kok nggak mau maju lagi, kan aneh Mas. Pas matiin mundur. Lah iya, harusnya memang begitu. Oh gitu ya. Syah. Iya. Coba dimatikan. Oke lagi ya. Oh sorry, pintu belum ditutup Mas. Ya pintu tutup ya. Tapi tak buka dulu. Tuh maju tuh, maju. Nah begitu. Begitu yang kita inginkan. Itu yang kita inginkan. Nah kalau di Mercy, setirnya emang fix. Joknya emang fix, tapi setirnya naik. Oke. Kalau selesai dimatikan Naik. Kemudian mau kalau udah nyalain dia turun. turun. Beda itu doang. Intinya ngasih akses kita mudah keluar. Udah keluar. Nah seperti yang kita sampaikan di depan tadi, untuk buka kap itu kalau cuma seperti ini depan masih belum bisa dibuka. Jadi dia harus ditarik sekali lagi baru bisa dibuka. Pengalaman seperti itu. Nah begitu terbuka indikator depan, bonet ini dikatakan dibuka di situ nih. Ada tanda pentung dan pintu. Selanjutnya ya normal-normal aja. Ada 2 buah speaker Harman Kardon di pintu, kemudian ada tombol elektrik mirror kanan kiri beserta pengaturannya. Ini untuk menonaktifkan atau melipat spion. Kemudian ini joknya jendelanya all auto, sama tombol untuk tidak memberi akses buka tutup jendela kepada penumpang. Untuk tempat ini lumayan lebar tapi tidak tinggi, tapi cukup untuk menaruh botol air mineral 600 ml miring begini. Nah di W204 nggak bisa naruh air mineral di sini. Bedanya itu ada scanner OBD, kemudian ada tombol untuk membuka bagasi belakang. Ini ada leveling untuk pencahayaan ini di sini, kemudian ada lampu, ada auto, kemudian mati, nyala, lampu kota nyala penuh. Ini ada untuk fog lamp. Kita auto aja. Kemudian di kanan ada pengaturan wiper dan segala macamnya. Kemudian di kiri ada sen sama lampu jauh. Udah itu doang. Steering biasa sih, kanan untuk urusan audio. Kemudian mode tune juga. Ini ada untuk limiter kecepatan sudah dibatasi semua, tinggal naikin aja, mainin aja nanti di sini. Nah ini biasanya kita nyoba pakai comfort dan itu tenaga sudah Cukup. ugal sekali. Coba kalau kita sport sama ada sport plus, tapi hati-hati, sport plus itu traction controlnya mati. Oh langsung Jadi off ya? rawan keplesetnya. Ini bisa spin langsung cicit gitu. Oh mungkin memang itu yang diinginkan ya. Betul. Itulah kenapa mungkin ini handremnya nggak pakai elektrik, supaya bisa dipakai untuk drifting bang. Yes. RWD RWD Matic. Twin turbo Matic. Tapi bisa untuk drifting. Tapi ada shifternya kan ini. Ada. Adalah ini jangan Audio sport control plus di sini dulu. bang. Ada oh, di sini ada audio control, silakan dimainkan Mas Bengki. Ini begini doang. Geser kanan kiri. Back dulu ke audio. Back. Ada media. Ya
Yang jelas gini, putar-putar sama aja lah. kalau di BMW lebih menyenangkan tampilan head unitnya, Lebih Lebih lengkap. futuristik, lebih kayak anak Iya, muda ya. lebih gitu ya. lengkap. Kenapa saya bilang bisa lebih lengkap? Karena begitu kita mau beli mobil, dia cek vehicle status saja udah ketahuan. Kelihatan ya. Nah ini kan misal ada apa, engine oil level bagus, kalau ban ini butuh di reset, misalnya ini keluar semua di situ, tinggal di reset aja, misalnya ya kan. Oke, reset, kelar. Banyak nggak ngebes, flat tire monitor, ya TPMS itulah. Kemudian udah kelar. Service recruitment nggak ada yang butuh di servis, nggak ada yang butuh diperbaiki. Detail banget ya. Ya, oli segala macam ada semua di sini. Tinggal enaknya di sini, enaknya di situ. Untuk BMW memang saya akui dia punya kelebihan itu. Nah ini bisa di setting dari sini. Kemudian trip komputer juga sudah dikatakan semuanya lengkap di sini dan detail. Nah di atasnya. Untuk audio sayang sekali sama-sama Harman Kardon, saya berani bandingin enak W204. Enaknya gimana Bang? Maksudnya dari apanya? Kan sama-sama ya maksudnya. Kayak gini, suara bulat total dari depan enak. Bassnya itu bener-bener deng, maksudnya kuat, Tapi nggak sakit. tapi nggak sakit dan nggak getar semua mobil itu, nggak pengar. Kalau ini bassnya agak ketebal sih kayaknya sih memang. Iya. Gitu. Coba aja, besoklah kita, kalau kalian mau kita bandingkan, sama-sama 400 jutaan, udah gitu aja sih. Yang sono 2014, ini 2015. Kita bandingin dari beberapa aspek, misal entertainment, desain, kemudian interior, kemudian performa, kan udah cukup sebenarnya. Bandingin 4 hal itu kan sebenarnya udah cukup. Biar nggak banyak cakap teman-teman, intinya di mobil ini kalau saya pribadi kurang suka dengan bahan setirnya ini. Karena Keras, kasar, feel-nya nggak enak sama sekali. Jahit-jahitan ini benar-benar menyakiti. Saya tidak komplain, tapi saya menyampaikan apa adanya, bukan karena saya tidak suka dengan BMW. Saya sedang berusaha untuk menyukai mobil ini. Udah, tapi perlu saya sampaikan apa adanya, setirnya memang keras. keras. Memang keras. Banyak diganti juga. Tetapi di mobil ini memang ada kelebihannya yang tidak dimiliki oleh Mercy. Suspensinya enak ini. Ya, menurutku sebenarnya juga enak ini, dan aku sendiri sih melihat mobil ini kalau dari segi luar dan dalam Bang, itu terasa bakoh Bang. Kuat, Terasa kuat, itu terlihat ya, kuat ya, teman-teman. terlihat bakoh, terlihat kuat. Jadi kayak kekar loh Bang. Ya. Cuman ya ini memang kayak Aerios sih desainnya ini. Kekurangan berikutnya adalah kalau menurutku atapnya ini. Atapnya ini kalau memang sama-sama dibikin spot segala macam harusnya hitam. Ganteng ya. Ya. Tambah ganteng ya. Kemudian sunroofnya, dia hanya bisa di remote itu atasnya. Kalau W204 yang AMG Plus kan enggak? Oh, ini nggak bisa nih? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau mau buka itu doang Bisa. kalau Harus- mau buka ininya toh harus harus tangan pakai toh? tangan. Oke. Nggak bisa ini. Lah itu kekurangannya di situ kalau CR-V. menurutku. CR-V. Kalau lampu segala macam ini enak, soft lah, nyaman. Soft bener paham lagi. Kemudian ada kaca yang ketika dibuka lampunya nyala, iya. Kemudian spion tengah udah elektrik. Tapi artinya kelebihannya apa? mungkin ini sudah keyless Bang. Kelebihannya ini sudah keyless. Dan kekurangannya lagi ini Nah, ini nih Mas. ditarik Ini manual banget. masih manual. Tapi masih alhamdulillah ada. Tapi alhamdulillah ada. Gimana, Kak? Ya, kelebihannya ini memang ini. Cuman ini masih tarikan teman-teman. Ya, kemudian dual zone, wajar dual zone. Terus ini Defogger ada. Lah ini nih yang bikin kalau buat naruh Air. ada airnya ini di saku. ini dibenerin sini nanti. Ya enggak? Mungkin iya ya. Kenapa? Ya kan, aku herannya begini, nggak bisa apa bikin yang lebih bagus dari ini gitu loh. Contoh dah contoh. Ini kalau kita mau Kalau dipencet ke dalam kan bisa ya? ya, oke, enak sekarang ada kunci naruh HP di sini semuanya ada. Tapi kalau mau naruh botol, ini wajib diambil. Taruh nih, ada botol nih. Iya, taruh udah. Lah yang ini Taruh mana? bingung naruhnya di mana, nggak tahu. PR nih. Ya, itu yang pertama, udah kita kembaliin lagi. Oke. Kemudian yang Ya memang nggak ada yang mobil yang sempurna, nggak ada sih. cuma ya jangan gitu juga lah ya. Nah, ini kalau kalian nyari bukaan konsol tengah ini PR juga karena ternyata nggak ada
tombol cetekannya. Kalau biasanya kan ada cetek gitu loh, cetek ini nggak ada. Ini benar-benar harus ditarik dan ditarik aja. Udah agak kesini kita dapat beberapa aux dan USB di sini. Ya kan, bener mobil ini tuh nggak intuitif. Kalau kayak gini kan orang mencetnya ke sana, Mas. Iya malah. Terus ini apa, Mas? Coba. Ini something yang saya tidak tahu juga, teman-teman. Snap in adapter. Oh, Mungkin ngecas HP. untuk iya ngecas kali ya. Atau salah. Segitulah. Sebelah. Ini sel yang kita tidak tahu, teman-teman. Yang jelas ini ada ruang kecil lagi yang nggak akan bisa dipakai untuk naruh barang, karena ini hanya untuk naruh USB, dan saya ragu USB-nya harus kecil berarti, karena ini cuma segini, Mas. USB ya cukup lah ya 10 cm. Nah ini kan ditutup kan udah habis, nggak ada space sama sekali. Berarti ini memang USB-nya berdiri loh. ini bukan konsol box, ini konsol phone. Konsol pun, dan punya harus Audio. kecil, Mas, harus iPhone Ya lawas. 10 ke bawah. Ya untuk itulah mobil ini nggak ada yang review di Indonesia, karena Mungkin. yang review jadi tampak setengah bodoh. bingung. Oke lah. Udah, di sini depan ada lighter yang tidak gede juga, tapi ngapain dikasih tempat. Ini belum ngomong kelebihannya, teman-teman. Kita akan suka kelebihannya kalau mobil ini udah jalan. Wah, Jadi mesti berimbang. nggak ada obat. Gak ada obat kalau udah jalan, gak ada obat. Di belakang, Wah, audionya sampai belakang, double bang. ya jelas toh kalau settingan mobil ini Luar biasa. audio yo pasti sampai sini-sini, dan di sini ada harusnya di belakang kita itu. Ada, betul. Yang lucu, teman-teman, yang lucu. Nah, ini lucu, sini aja. Pas kita nyoba, entah kenapa mobil ini itu posisi tadi malam begini. Karena di sini nggak ada tombol, saya pikir temperatur penyesuaian suhu ke depan. Kenyataannya kalau ini dianget, ini panas. Dida kan di sini kan, ya kok panas? Hah? Gak ada tombol kok, Kak? Sampai aku harus berhenti. Ini kalau malam kan nggak kelihatan merah apa biru. Jadi ini harus diturunkan supaya adem. Ini kalau yang nggak tahu diputar anaknya jadi panas, Mas. Hangat ya? Panas, nggak hanya anget, panas. Bener-bener ini pemanas ruangan. Nah, baru begini. Kalau ini Jadi triple zone ya bang? settingan ini adalah settingan buka tutup kisi-kisi AC-nya. Kalau lampu-lampu begini sih cakep ya. Lampunya itu bahannya ya bagus, walaupun ini agak gendut-gendut, Mas, lihat tuh. Gendut-gendut ya. Oh, iya. Iya maksudnya enggak. Jadi lampunya itu 3, 1 untuk lampu baca, 2 lampu baca kiri, 3 lampu ruangan. Mati semua. Di belakang tempat duduknya bagaimana, Mas? Lega, joknya metungul, jadi kita tuh kayak terambing-ambingkan oleh. Iya sih. Mas, Jadi iya. nggak gini loh, nggak meluk badan. Nggak meluk badan, yang di belakang. Kalau depan meluk banget. Dan ada settingan lumbar supportnya nanti yang Kalau di bikin depan ini. jos. Depan enak sih. Di sini Ini kurang. memang untuk ini sih. Depan. Please jangan saya terdet. Ya awo, harus 2 kali. Oh, 1 1. kali. Jemput anak. Udah, yuk kita jalan. Bang. Bang. Belok bang. Sikil ngerem. Belok ngerem. Ini. Guys, Dida. What do you Yes. think about this car, Dida? What do you think about this car? Kamu suka nggak? Pak, Suka nggak? Suka ini apa suka Mercy-nya? oke teman-teman, sekarang kita coba jalan. Di jalan pelan-pelan seperti ini, satu hal yang saya suka adalah suara raungan mesin dan matic-nya. Suara mesin matic masuk, suara luar, suara ban, noise-nya nggak masuk. Ya, nih suara mesinnya kalau aku lepas gas nih ya, sadar nggak? Kayak suara bis, kayak mesin gede banget gitu loh. Ya sih, bis itu kan paling-paling yang umum sekarang adalah 260 horsepower. Kalau ini sudah di 245 horsepower. Selisih 15 horsepower saja sudah bisa bawa Loh, mobil lu, Bang? bodi segede itu plus penumpang 50 orang. Coba bayangin. Iya. Ya enggak? Itu yang pertama. Jadi seperti yang saya sampaikan, mobil ini memang punya kekurangan, tapi dia punya kelebihan yang membuat semua fanboy-nya itu nggak bisa pindah. Nggak bisa pindah. Dan banyak. Kemarin voting IG-nya kita antara F30 328i itu di voting 78% suka
ketika dibandingkan dengan B204 yang AMG Plus loh. Sama. AMG Plus loh. Sama punyaku ya. 28%. AMG Plus itu bedanya dengan AMG biasa, dia red seat belt, kemudian atas hitam, kemudian joknya itu benar-benar dari Alcantara dan itu nyaman banget. Joknya ini memang kulitnya kulit keras ya, Bren ya. Awet. Tapi kelebihannya adalah jok ini bisa bertahan meskipun mobil sudah berusia 30 tahun. Bener, kayak yang BMW lama Iya. kayak 528 itu kan 97-an, joknya masih tebel-tebel. Joknya masih Nggak tebal ada yang dan robek. nggak ada yang robek. Lah itu Ya, mungkin kelebihannya. bakal begitu. Nah, memang ada kelebihan dan kekurangannya. Oke. Kemudian untuk visibilitas menurutku kurang karena ini ada yang terlalu tinggi ininya loh. Sebentar, kita cek putaran balik dulu. Naik tenaganya nggak usah dibahas. Nyaman suspensinya? Suspensinya nyaman. Emang ada kelebihannya yaitu suspensi. Saya agak haluan sedikit karena saya rasa untuk steeringnya itu enakan W204. Ini udah mentok nih. Nyampe sih harusnya orang sedan kok ya. Sisa ngomong turah. Sisa, oke. Sekarang kita coba akselerasinya tapi masih belum memungkinkan. Kita lanjut ke visibilitas. Kamu kan pernah nyoba. Ini ganggu gak menurutmu? Sebetulnya terlalu tinggi bang. Ya. Cuman aku suka sih dengan Suka. ini. Nah, kita merasa lebih sporty tidak sih? Ya. Cuman emang ganggu. Tapi mengganggu visibilitas. Ganggu. Artinya dengan duduk nyaman yang coba saya turunkan banget seperti ini. Ini posisi kesukaan saya ketika mengemudi sedan-sedan sporty. Agak pendek. Akibatnya adalah saya tidak bisa melihat bawah depan. Nah, Jadi saya hanya bisa feeling. melihat sampai pertigaan sana itu. Jadi saya harus rekam dulu, ada lubang enggak, ada apa enggak, baru. Nah kalau nggak bisa ngerekam dari jauh, misal tikungan atau segala macam, terpaksa harus agak begini Ini untuk enggak. melihat untuk melihat ada lubang di situ tadi. Tapi kalau tenaganya sih, ya, ini mode sport ya? Bukan ya? ini mode sport, belum sport plus. Saya nggak berani sport plus karena stability controlnya dimatiin. Oh berarti 3 mode ya bang ya? Eco? 4 mode. Normal? Eco dulu, Eco Pro, Comfort, Sport, Sport Plus. Nah, ketambahan spion seperti ini menjadi kendala ketika harus berbelok ke kanan karena sudah ketutup pilar A, kemudian ada spion yang segini seharusnya itu ada polos begini, ini ketambahan begini, Agak kurang ya? mengganggu visibilitas kalau menurutku. 245 power, mari mau kita coba. Sekarang Boleh, siap? bang, tipis-tipis bang. Seatbelt sudah dipakai semuanya. Coba ya. Rem bang, rem. Ini mah nggak tipis banget ini. Iya, ini Ya. sebenarnya kalau di tol mungkin bang. Ya cepet lah ya, cepet naiknya. Memang ada delay sedikit yang diakibatkan dari dorongan turbo dan itu kan wajar. Delay sepersekian detik itu wajar. Turbo lag. Pengereman enak pasti, harusnya enak. Kemudian akselerasi tidak usah ditanya. Kemudian lama-lama saya yakin juga pasti akan menerima segala kekurangannya kalau melihat raungan mesin yang bikin bahagia. Iya karena kan mungkin mobil juga nggak harian cuma untuk mungkin weekend atau apalah ya, komunitas ya. Ya. Jadi ya oke. Ini kalau lama-lama ditaruh di rumah juga pasti akan senang. Saya pasti akan menerima dengan sangat senang hati. Setelah jalan, ya ini sudah jalan 3 hari loh. Kita jalan pakai loh brand. Berapa? Fun to drive. 4 hari ya. Fun to drive. Super fun ini. Nggak perlu pakai musik lah kalau ini. Kita udah bisa happy dengan ini, ya kan? Betul. Belakangnya gimana, Yud? Fur. Enak sih, Enak. Kamu mah enak semua kok. tapi lebih enak apaan sih? Hei. Coba kita Tolong. tes dulu pakai spot yuk, guys. Langsung. Bantu. Nah, Kerasanya apa? Dari awal saya pindah, RPM langsung tinggi. Jadi ngopernya itu langsung gitu loh. gila sih.
Tapi kalau rem nggak ngefek ya teman-teman, remnya ya tetap begitu aja. RWD-nya kerasa banget ya dorong. Dorongannya ya. Dida suka dengan tarikan mobilnya? Enggak. Kenapa? Kenapa sayang? Kenapa? Gak apa-apa. Kamu sukanya apa? Kamu sukanya apa? Belajar ya. Itu loh, perpindahan giginya tadi loh. Ya. Kayak mobil manual yang cc-nya gede atau kubikasi mesinnya gede. Itu sih yang mahal banget. Itu yang orang-orang beli. Itu yang orang beli, justru bunyi itu. Belum lagi kalau knalpot nanti diganti yang dual ini loh. Apa sih namanya, yang bisa untuk silent mode, yang bisa ada untuk remote-nya itu ya? yang ada remote-nya yang untuk bising. Jadi ketika masuk perumahan gini tinggal dimatiin aja modenya. Simbolannya apa mas? Simbolannya layak untuk dibeli anak muda. Ini Kalau menurutku. Orang tua aja suka mas. Kalau orang tuanya macam yang masih sering mengemudi loh. Bapak ugal kayak jenengan. Batas tua dan muda itu kan budek mas, relatif. Abu-abu ya? Iya. Ada orang yang usianya mungkin sudah 40-an tapi suruh Suka mengemudi abu, sampai Bali ya. masih bisa gitu. Ada yang 33 macam kamu tapi harus pakai supir gitu loh. Ya nggak? Iya. Silakan Mbak Dida. Thank you. Bisa buka? What? Yes. Nah, saya copot dulu sabuk pengamannya, udah nyampe. Setelah dipakai agak lama, jadi nggak bisa instan untuk suka dengan mobil ini, minimal 3 hari kalau saya. Nah, kamu udah suka belum? Kalau aku sih suka dari segi desain ya. Heeh. Ya ada beberapa kekurangan, itu bukan jadi masalah sebenarnya. Hanya kalau aku mungkin belum siap merawat mobil ini, satu pajaknya Bang. Satu pajak, dua dari slow moving kayak ban aja udah lah. RFT Ban aja udah, duh. di Semarang nggak ada. Kemungkinan untuk saat ini saya belum mampu. RFT ya sih, RFT. Oke, jadi kalau mau kalau sekarang ada uang mungkin saya mau beli, tapi kan permasalahannya hanya itu. Jadi teman-teman mungkin yang menonton ini pun ada yang sama kayak saya, Pak. Sama aku juga. Pajaknya mahal banget loh, asli. Berapa tadi? 12 juta loh. 12 ya. Ini kelasnya Mas Wahid lah. Enggak lah. Dan kawan-kawan lah. RFT aja aku nggak mampu, W204 kan tak jual gara-gara bannya harus RFT. Itu kan karena jangan milih yang ini sebenarnya, bukan karena itu. Enggak lah, kalau beli RFT itu bannya satunya itu berapa sih? 3 juta loh mas. Makanya Dua itu kali lipat. Terus slow movingnya aja udah kayak gitu, ampun Nes. Tapi kalau punya uang mobil ini sih Oke. lovely Harus banget sih. dibeli, Mas. Harus dibeli. Dari raungan mesinnya itu. Cukupan lah, nggak harus beli spot juga kan. Mesinnya dijak tuh, nek dijak Goyang. biasanya goyang dulu mobilnya. Bukan karena engine mountingnya rusak bukan. Limo mobian, Mbak, limo hijau. Limo hijau itu teman-teman ini gambarnya. Oke, itu dulu. Yang jelas sangat menyenangkan. Kalian bisa lihat bagaimana kami Harus bahagia mencoba mobil ini. Dari Harus beli. kemarin kita udah coba. Kalau kalian nyimak story IG-nya kami, Parah ya, mobil. bahkan ketika kita membuat polling juga ya 78% orang suka dengan mobil ini dibandingkan W204. Harusnya memang dilawankan dengan W205, tapi kalau ini dilawan dengan W205 nggak tahu. Beda, tetap harganya juga nggak masuk mahalan W205. Itu dulu, kalau ada salah mohon dimaafkan. Betul. Betul, Penting karena banget. kita juga kurang pandai dalam review otomotif. Kami hanya menyampaikan dari sudut pandang pengguna saja, bagaimana funnya, bagaimana merawatnya segala macam. Sampai jumpa di review selanjutnya. Kalau kalian suka silakan like. Kalau kalian menginginkan ini di compare dengan W204, karena nyari 328 itu susah mas, bener nggak? Betul. Nyari 328 itu susah. 320 banyak, Nah, F30 yang 30 banyak banget. 328 susah. Sama seperti nyari AMG Plus. AMG Plus itu di Indonesia yang dijual mungkin hanya 4 untuk saat ini. Selalu saya pantau, malah harganya semakin naik. Kita beli 400, kita jual 400, kemudian 6 bulan saya beli lagi 400. Sekarang 395 aja kilometernya udah 90 ke atas. Itu cukup ya? Cukup teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mantap.